Salam Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat datang, selamat beribadah di Gereja Baptis Indonesia Cikarang. Selamat pagi, selamat datang, selamat beribadah di Gereja Baptis Indonesia Cikarang. Mohon maaf atas segala ketidaknyamanannya, mungkin kurang lebar atau kurang banyak tempat duduknya. Mohon maaf lahir dan batin, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara untuk beribadah kepada Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Cikarang. Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita mulai ibadah, hari ini ada tamu dari TK Penabur ya. TK Penabur, anak-anak TK ingin mempersembahkan sebuah pujian bagi Tuhan yang di tempat ini. Mari nanti kita akan saksikan bersama-sama, kita nikmati bersama-sama. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu guru dan orang tua murid ya tentunya ya, yang bersedia jauh-jauh untuk ikut bersama-sama mendampingi anak-anaknya dan ikut beribadah di tempat ini. Bapak Ibu dan Saudara, sebelumnya saya ingin menyampaikan warta gereja. Yang pertama, silahkan Bapak Ibu dan Saudara lihat di buletin yang sudah disediakan. Yang pertama adalah mengenai laporan kehadiran, persembahan dan persepuluhan. Ibadah pagi 79 orang, sekolah minggu 15, jam doa 18, PKMB 27, total persembahan dan persepuluhan Rp59.390.000. Silakan Bapak Ibu dan Saudara memberikan persembahan dan persepuluhan dan janji iman saudara di kotak yang sudah disediakan di belakang. Sehabis dari gereja ini atau pas tadi berangkat, atau juga bisa dikirim melalui BCA atas nama Bapak Eri Santos DRS. Untuk laporan kegiatan di cabang-cabang kita, pertama cabang kita yang ada di Tegalsari, Purworejo hadir 21 orang dengan persembahan Rp255.000. Jam doa di Tegalsari, Purworejo ada 8 orang. Untuk kebaktian Tanjung Buka SP3 dan 5 Kalimantan Utara ada 13 orang dengan persembahan Rp64.000. Untuk pelayanan petugas ibadah minggu pada hari ini dan minggu depan, silakan saudara perhatikan bagi yang bertugas di buletin yang sudah disediakan. Untuk petugas jam doa juga sama, silakan saudara lihat. Untuk petugas sekolah minggu juga silakan Bapak Ibu dan Saudara perhatikan di buletin. Untuk kelas baptisan, silakan Bapak Ibu dan Saudara yang sudah mantap untuk menjadi anggota Gereja Baptis Indonesia Cikarang, silakan menghubungi Bapak Daniel sebagai si keanggotaan atau saya sendiri untuk diproses atau di follow up lebih lanjut. Atau Bapak Ibu dan Saudara yang sudah menerima, yang mantap menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, silahkan menghubungi Pak Daniel atau saya sendiri. Terus selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara, hari ini setelah ibadah ada rapat panitia perancang. Silahkan Bapak Ibu dan Saudara perancang gereja untuk mengikutinya. Minggu depan pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 pukul 5 sore akan diadakan ibadah sore seperti biasa. Silakan Bapak Ibu dan Saudara yang tidak ada waktu pagi untuk beribadah, silahkan datang dalam ibadah sore. Gereja juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Putri Roli Margaret Marpaung pada tanggal 29 Mei dan Bapak Samproni pada tanggal 2 Juni. Kiranya Tuhan Yesus memberkati
dengan umur panjang dan berkat melimpah di dalam Yesus Kristus. Pokok-pokok doa syafaat kita doakan bangsa dan negara, GGBI, dan juga Gereja Baptis Indonesia Cikarang, dan juga jangan lupa kita doakan untuk proses pembelian ruko sebelah ini supaya Tuhan lancarkan semuanya. Jika ada yang pertama kali datang hari ini, silahkan berdiri Bapak, Ibu, dan Saudara. Jika ada, oh ya, puji Tuhan. Selamat datang Ibu, Bapak, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Saya juga menyambut yang tertera di sini, ada yang baru ya, yang tercatat ya. Nama Ibu Sela Nuramalina, alamat di Cicingga. Silakan berdiri biar saya mengenal. Oke Ibu Sela, Tuhan Yesus memberkati ya. Kami undang minggu depan kalau Ibu berkenan untuk datang kembali di gereja ini beribadah bersama-sama kami. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan selamat datang untuk anak-anak TK Penabur Jababeka dan orang tua murid dari anak-anak TK Penabur Jababeka. Kita akan mulai beribadah di hari ini, di hari Minggu tanggal 28 Mei 2023. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita penuh syukur. Kita sujud syukur di hadapan Tuhan. Dan biarlah ibadah hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan mulai ibadah hari ini. Kita siapkan hati kita mengarah ke hadapan Tuhan. Kita akan bersaat teduh sejenak. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Seruan berbakti diambil dari Mazmur 37 ayat 3 sampai 6. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita akan memulai ibadah ini dengan mengangkat pujian dari nyanyian pujian nomor 12, Girangkan Hatimu.
Yesus yang baik, Tuhan yang menjadi kekuatan bagi tubuh kami, penuh dengan rasa syukur ya Tuhan, di pagi ini kami menghampiri tahta-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Selama 1 pekan Tuhan, Engkau telah pelihara kami, Engkau telah jaga sertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau terus memegang tangan kami. Terima kasih ya Yesus, Tuhan dan Raja kami. Pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami ingin memuji dan menyembah Engkau. Penuhilah hati kami Tuhan, ruangan ini dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami benar-benar Tuhan beribadah kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, Tuhan lingkupi kami saat ini dengan kuasa-Mu dan kami boleh beribadah. Biarlah pagi ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai selesai ibadah nanti, Tuhan yang ada di hati kami, sehingga ibadah ini benar-benar persembahan yang sejati untuk Engkau ya Yesus. Pimpinlah Tuhan, pimpinlah ya Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu yang hadir di saat ini, boleh menerima berkat dari Engkau, dan boleh menerima kasih karunia dari Engkau, dan boleh pulang membawa sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Hamba-Mu serta saudara-saudara kami yang melayani Engkau, kiranya Engkau berkati, Engkau pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan dari segala dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tema bulan ini, bulan Mei, kerjasama membangun kerajaan Allah. Kita akan menyanyikan nyanyian tema di bulan Mei. Marilah kabarkan Injil dari nyanyian pujian nomor 203. Kami minta jemaat untuk berdiri, kita akan menyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Duduk kembali.
kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 18 sampai 28. Kisah Para Rasul 18 ayat 18 sampai 28. Kita akan membaca bersama-sama. Bait yang genap akan saya bacakan, dan bait yang ganjil jemaat yang akan membacakan. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 18 ayat 18 sampai 28. Paulus kembali ke Antiokhia. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar, Priskila dan Akwila menyertai dia. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia sampai di Kaisaria dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Akwila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Firman Tuhan akan disampaikan Pendeta Abdul Amin Kohar. Kita akan mendengarkan firman yang pasti akan membuat iman kita semakin dibangun. Kita lanjutkan ibadah hari ini. Sebelum berdoa syafaat, kita akan angkat pujian, nyanyian pujian 319, Sahabatku ya Yesus.
kita terus doakan Gereja Baptis Cikarang, dan kita terus doakan Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Saya minta tolong pelayanannya dari Bapak Limaran Sianturi untuk doa syafaat. Saudara-saudaraku semua yang ada di tempat ini, mari kita berdoa syafaat kepada Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga dan juga dalam hati kami, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, kami menjadi sahabat Tuhan, bukan sebagai hamba tapi sahabat Engkau angkat kami sebagai sahabat. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh jadi sahabat Tuhan. Terima kasih, kami boleh berkeselamatan oleh karena Tuhan Yesus, bukan karena usaha kami, tapi karena kasih karunia dari Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh berdoa, kami boleh bernyanyi, kami boleh bersuka cita dalam Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa syafaat kepadamu khususnya untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Menjelang pemilu, baik pilpres atau pemilihan legislatif yang akan datang, Tuhan, hingar-bingar di mana-mana, para politikus di mana-mana, tapi kami hanya berdoa dan berserah kepada Tuhan, bilang Engkau ya Tuhan yang memilih pemimpin bangsa kami yang terbaik. Biarlah saat ini Bapak Presiden kami Joko Widodo dan semua para aparatnya, para menteri, mereka berikan hikmat oleh Tuhan sehingga mereka memiliki roh takut kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami khususnya pemulihan keamanan, pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, dan semua pemulihan yang lain ya Tuhan, kami hanya minta pertolongan kepada Tuhan. Biarlah bangsa kami melihat bagaimana keajaiban Tuhan. Tuhan, begitu juga di lingkungan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, kami berdoa ya Tuhan supaya kami kuat. Kami boleh berdoa kepada tetangga kami boleh berdoa kepada semua orang-orang yang ada dekat lingkungan kami, baik lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, lingkungan apapun, mereka kami tak berdoa untuk mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk GGBI, Gabungan Gereja Baptis Indonesia, khususnya para pengurus GGBI, bila Engkau berikan hikmat daripada Tuhan, sehingga mereka ya Tuhan dapat bekerja, dapat berkarya, dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan sertai mereka ya Tuhan, para pengurusnya semua yang telah dipilih oleh Tuhan di Indonesia. Kami juga berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Cikarang, khususnya program seluruh jemaat, para kesehatan, para pekerja yang telah Engkau pilih ya Tuhan. Bila dapat mereka bekerja untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa semua seluruh jemaat ya Tuhan, dimanapun mereka berada dalam pekerjaan, dalam semua aktivitas, baik yang masih sekolah, kiranya Engkau berkati ya Tuhan. Bila penyertaan Tuhan yang menikmati mereka. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Uroyanto dan keluarga, serta ya Tuhan dalam pelayanannya. Juga hari ini yang melayani kami hari ini, kiranya Engkau sertai, berikan kesehatan, supaya kasih Tuhan yang dapat beritakan kepada kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat kami yang ulang tahun, serta ya Tuhan yang bersangkutan, untuk Bapak Jamroni, untuk Ibu, untuk Putri Margaret Marpaung, serta ya Tuhan dalam ulang tahunnya. Biarlah mereka melihat keajaiban Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat di tempat ini, untuk anak-anak juga yang rame-rame hari ini, kiranya Kau berkati mereka dalam kehidupan mereka, keseharian mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa kepada Tuhan, untuk juga kami berdoa untuk panitia perancang, untuk gedung sebelah akan dipakai ke depan, bilang tetap Engkau berkati gereja kami, supaya gedung sebelah dapat dimanfaatkan untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan,
kami telah berdoa di tengah ibadah kami pada saat ini. Dan Engkau sertai kami, supaya senantiasa kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Segala puji dan hormat bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Limaran Sianturi untuk pelayanannya. Kita akan melanjutkan ibadah hari ini dengan mengangkat pujian Hitunglah Berkat-Mu dari nyanyian pujian 348. Panggilan memberi diambil dari Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan bisa dilakukan secara offline ataupun online. Secara offline ada di tangga kotak persembahan, silahkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberi kepada Tuhan bisa langsung ke kotak persembahan ataupun secara online melalui transfer ke rekening Bapak Heri Santos. Persembahan bisa dilakukan dengan dua cara. Saya minta Mbak Mary untuk melayani doa persembahan.
Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh berada di tempat ini Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami, Tuhan juga berkati segala usaha kami, apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati segala usaha kami, pekerjaan kami, sekolah kami, orang tua kami. Tuhan juga berkati kesehatan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan juga berkati dan berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk dalam mengatur keuangan bendahara di gereja ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Kita akan berdiri, kita akan angkat doksologi kita, berkati persembahanku. Tiba saatnya anak-anak TK Penabur Jababeka akan memberikan pujian istimewa untuk Gereja Baptis Cikarang. Saya persilahkan.
dibanding dengan jemaat-jemaat yang ada di perjanjian baru. Minggu lalu kalau nggak salah Pak Bentus siapa ya? Pak Bentus, dan hari ini kita akan studi banding dengan jemaat yang ada di kota Efesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga yang kami puji dan kami muliakan, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk punya visi ke depan, untuk berusaha bekerja sama, untuk selalu membangun kerajaan Allah melalui pekabaran Injil. Gereja kami merupakan salah satu wadah untuk mengabarkan Injil. Jemaat yang ada di sini merupakan grup, merupakan kelompok, merupakan sekumpulan orang yang bersama-sama dengan sehati berupaya untuk membangun kerajaan Allah. Biarlah Tuhan, minat, perasaan, keinginan kami itu akan terwujud dengan perkenan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, seperti gambar yang ada di slide itu dikatakan bahwa Efesus ini merupakan sebuah kota besar pada zaman Yunani. Kemudian menjadi kota Romawi. Letaknya di pesisir barat Asia Kecil, kota ini dikenal sebagai kota Artemis atau Dewi Artemis karena adanya kuil-kuil Artemis di kota ini. Sekarang nama kota ini Selçuk di provinsi Izmir, Turki. Kota ini menjadi tempat peninggalan para turis yang persinggahan, bukan peninggalan, tempat persinggahan para turis yang berkunjung ke Turki. Jadi Bapak Ibu yang punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Turki akan sempat untuk mengunjungi kota Efesus dan melihat mungkin sisa-sisa peninggalan zaman dulu. Ada yang menarik untuk kita perhatikan dari kota Efesus ini. Kota Efesus ini merupakan salah satu dari 7 gereja yang tercatat dalam kitab Wahyu, yaitu Wahyu pasal 2 ayat 2 dan 3. Dan selain tercatat, rupanya kota ini mendapat pujian dalam beberapa hal. Jadi saya ingin bertanya sebelum saya lanjutkan, kalau yang mendapat pujian itu kira-kira yang seperti apa? Pasti yang berprestasi, ya kan? Yang berprestasi yang akan mendapat pujian. Nah ini kota Efesus itu merupakan gereja Efesus merupakan salah satu gereja yang mendapat pujian. Antara lain pujian kepada mereka, tekun, berpegang teguh pada kebenaran. Saya akan boleh sambil perhatikan ayat di situ. Menentang kejahatan, melawan rasul palsu, rela menderita demi Injil, dan tidak mengenal lelah. Ini keadaan kota Efesus. Jadi kita melihat merupakan sebuah contoh gereja atau contoh jemaat yang luar biasa. Nah, kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan tadi. Mengingat bahwa kota ini mempunyai latar belakang pusat penyembahan berhala, yaitu Dewi Artemis, maka para hamba Tuhan yang melayani di kota ini harus menanamkan dasar ajaran firman Tuhan yang benar dan kuat. Kalau enggak, nanti bisa campur aduk dengan ajaran yang lama. Jadi kalau boleh K1 dikikis semua ajaran-ajaran yang lama itu, dan yang masuk sekarang adalah kebenaran Injil. Yaitu supaya jemaat itu betul-betul bertumbuh dalam ajaran Injil yang benar. Rasul Paulus sendiri tidak menetap. Dia harus melayani di tempat lain. Pelayanan di kota Efesus dipercayakan kepada pasangan suami istri, yaitu bukan Priscilla dan Priscilla dan Aquila. Kebetulan ada Ibu Priscilla di sini, Pak. Tapi namanya agak dahulu Ibu. Priscilla, Aquila dan Priscilla yang dibantu oleh seorang yang bernama Apolos. Nah, karena kita sedang studi banding, kita akan mencoba mengamati. Ada 4 orang tokoh di sini yang tokoh yang satu sepasang suami istri,
misioner, dan tokoh yang satu lagi seorang pemuda, seorang pemuda. Yang pertama kita melihat Rasul Paulus ini seorang pioner yang visioner. Pioner dan visioner. Ini dua kata yang saling melengkapi ya. Kalau kita perhatikan, latar belakang Rasul Paulus ini adalah orang yang mempunyai pendidikan tinggi. Dikatakan dia adalah anggota Sanhedrin yang sangat dihormati dan mempunyai hubungan yang dekat dengan tokoh-tokoh agama Yahudi. Ada Bapak Ibu yang bisa membandingkan Sanhedrin itu kalau disamakan dengan sekarang, kira-kira sama dengan siapa? Anggota Sanhedrin. Anggota MUI. Punya posisi luar biasa loh Rasul Paulus itu. Ketika masih jadi pemuda, masih Saulus, itu dia sudah jadi anggota MUI. Hebat kan? Luar biasa, luar biasa. Punya pengaruh besar dan sangat dihormati di kalangan penganut agama Yahudi. Setelah bertobat, namanya diganti menjadi Rasul Paulus, seorang yang menjadi pioner pekabaran Injil di luar kota Yerusalem. Kita tahu bahwa di kota Yerusalem itu pekabaran Injil dilayani oleh Rasul Petrus. Tapi Rasul Paulus menjelajah keluar. Nah, pelayanannya tidak terbatas pada Asia saja, tapi menembus sampai ke Eropa, yaitu ke Roma. Kalau Bapak Ibu lihat peta pelayanan Rasul Paulus itu kelihatan luas sekali pelayanannya. Dan jangan dibandingkan dengan pelayanan zaman sekarang loh. Seluas Rasul Paulus kalau zaman sekarang gampang naik pesawat sekian jam sampai zaman dulu jalan kaki. Jadi kita bayangkan itu sangat-sangat luas pelayanan ini. Dan dalam Galatia pasal 3 ayat 20, karena menggebu-gebunya semangat Rasul Paulus untuk melayani Injil, dalam Galatia pasal 3 ayat 20 Rasul Paulus menulis, dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita mau terjemahkan dengan bebas, kata-kata ini berkata bahwa hidup ini sudah nggak ada artinya lagi. Hidup ini bukan milikku lagi, tapi hidupku ini betul-betul kupersembahkan untuk melaksanakan amal agung atau untuk mengabarkan. Isinya jauh ke depan. Dan hal ini membuat Rasul Paulus seakan-akan berlomba dengan waktu untuk mengabarkan Injil seluas mungkin dan memuridkan orang sebanyak mungkin. Karena waktunya sempit, jadi dia berusaha untuk mengabarkan Injil seluas mungkin dan memuridkan orang sebanyak mungkin. Di setiap kota yang dilayani ini, Rasul Paulus selalu mengkaderkan murid-murid. Jadi pemuridan itu diawali dengan pelayanan Rasul Paulus ini. Di mana ada kota, dia melayani orang, dia muridkan. Setelah dia lihat orang, beberapa orang sudah mulai mampu, sudah mulai mumpuni, malah dia percayakan untuk melayani di kota ini. Dia melanjutkan dengan pelayanan ke tempat lain. Saya bertanya, Pak Paulus ini pendeta atau bukan? Jadi berani jawab, Pak Pendeta tidak pada jawab yang lain. Ada yang berani jawab, Pak Paulus ini pendeta atau bukan? Bingung ya? Bingung. Betul. Pak Paulus ini bukan pendeta, tapi dia evangelis, pekabar Injil. Untuk pekerjaan gembala sidang, dia percayakan kepada murid-murid yang sudah disiapkan. Jadi setiap dia sudah kaderkan orang-orang di satu daerah, dia lihat sudah bisa untuk menangani situ, lalu diangkat menjadi gembala sidang. Saya nggak tahu waktu itu ditabiskan atau enggak, tapi diangkat untuk melayani di sana sebagai gembala sidang, dan dia meneruskan pelayanan ke tempat lain. Tetapi bukan berarti pelayanan dilepas begitu saja. Dia terus memantau dari jauh dengan cara apa? Ketika dia ada kesempatan, dia mampir nanti di gereja yang sudah pernah dia layani, dia mampir 1-2 hari mengeluarkan jemaat di sana. Kalau tidak sempat mampir,
Ya, caranya dengan apa? Kirim surat, matur nuwun Pak. Betul sekali. Itu pengalaman waktu dengan Pak ini menurut saya. Ya, ya, betul Pak. Rasul Paulus berkirim surat cinta kepada jemaat-jemaat. Karena dia begitu mencintai jemaat-jemaatnya, maka dia selalu berkirim surat yang isinya nasihat, menguatkan, dan seterusnya. Luar biasa ya. Nah, yang selanjutnya mari kita lihat tokoh yang kedua. Ini ayat 24 sampai 26a. Ayat 24 menjelaskan potensi yang dimiliki oleh Apolos antara lain. Fasih berbicara dan sangat mahir dalam pengetahuan kitab suci, seorang muda yang penuh semangat. Hebat ya? Hebat ini. Pemuda, masih muda, yang mungkin umurnya sekitar 24 atau berapa begitu, mempunyai latar belakang tinggi dan pernah belajar teologi, pernah masuk seminari. Alkitab mencatat bahwa Apolos sangat mahir dalam pengetahuan kitab suci. Saya bertanya, jika ada pemuda yang seperti Apolos ini di gereja kita kasih kesempatan apa? Saya mau tahu jawab. Mungkin apa nih? Wah, mau kasih menjadi pemuda PKMB, atau dia dikasih untuk buka cabang, atau dikasih untuk jadi asisten pendeta, dan ya, terlepas dari bermacam-macam pemikiran itu, yang jelas kalau ada pemuda yang seperti ini, potensial seperti ini, pasti gereja akan segera merekrut dia, menempatkan dia sesuai dengan karakter. Begitu juga yang terjadi dengan di kota Efesus ini. Priscilla dan Aquila melihat Apolos yang mempunyai potensi luar biasa dipercayakan untuk membantu pelayanan, untuk membantu pelayanan di kota Efesus. Tetapi dengan catatan, meskipun kelihatan dia potensial, tetap harus dipantau, tetap harus didampingi. Yang dipercayakan untuk melayani di situ adalah Priscilla dan Aquila. Apolos ini sebenarnya adalah asistennya Priscilla dan Aquila, tapi karena dia punya potensi yang luar biasa, kelihatan dia lebih menonjol. Seperti itu yang kelihatan. Ya, saya agak lari sedikit, saya mau cerita. Suatu hari saya pernah mendengar seorang yang menyampaikan firman Tuhan dengan semangat dan percaya diri. Dia berkata begini, saudara-saudara, pohon anggur itu sama seperti pohon nangka. Buahnya bergelantungan di pohon. Jadi bertanya kepada Bapak Ibu, kalau orang yang menyampaikan firman Tuhan seperti ini dengan semangat, dengan percaya diri, menurut Bapak Ibu benar apa enggak? Semangatnya oke, tapi penggalian Alkitabnya kurang. Masa iya pohon atau pohon anggur disamakan dengan pohon nangka? Nah, ketika dia nanti menjelaskan firman Tuhan itu, karena yang dijelaskan adalah pohon nangka, masuk enggak kira-kira firman Tuhan disampaikan? Yang jelas firman Tuhannya tidak akan sesuai dengan apa yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Karena yang dia sampaikan itu adalah sesuai dengan apa yang ada dipikirkan. Pohon sama-sama dengan pohon anggur sama dengan pohon nangka. Padahal kalau kita sudah berbicara tentang Alkitab, Alkitab ini ditulis sudah ribuan tahun yang lalu dengan budaya, dengan kebiasaan dan lain-lain yang sangat berbeda. Jadi tidak segampang itu kita bisa menafsirkan Alkitab itu. Jadi kita sedikit pikir pohon anggur itu
Yohanes. Untuk itu Apolos perlu diperlengkapi, ditambah sedikit supaya semakin sempurna. Bapak Ibu, ketika kita melihat ini mungkin kita berpikir bahwa ini hanya merupakan hal sepele, tidak terlalu penting. Tapi coba kita perhatikan, baptisan Yohanes itu merupakan baptisan pertobatan. Jadi orang yang sudah bertobat, yang sudah berjanji tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatannya yang pernah dilakukan, dibaptiskan. Jadi umum tahu, wah bapak ini dulu pencuri, bapak ini dulu copet, bapak ini dulu mulai hari ini dia tidak akan menjadi pencuri lagi, tidak akan menjadi pencopet lagi, dia menjadi orang baik lagi. Segitu batasan. Baptisan Yohanes. Sedangkan baptisan Yesus itu merupakan baptisan penebusan yang melambangkan orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dosanya dikuburkan bersama-sama dengan kematian Yesus, kemudian dibangkitkan untuk hidup dalam kehidupan yang baru, hidup yang meladani kehidupan Kristus. Sebab itu di gereja kita setiap, saya pikir bukan hanya di gereja kita saja sih, di gereja manapun sama, setiap yang sudah dibaptiskan, sudah menjadi anggota gereja, dia diberi kesempatan untuk bayar supaya dia bisa menerapkan pengakuan imannya itu, dan dia bisa melayani, dia bisa meladani kehidupan Kristus melalui hidupnya. Pengajaran yang benar tidak hanya mengajarkan pertobatan saja, tapi juga harus mengajarkan makna penebusan Tuhan Yesus kepada orang percaya. Saya minta maaf, saya sering dengar cerita ada orang yang bertobat menjadi anggota gereja itu hanya karena diiming-imingi sesuatu, dan akhirnya menjadi anggota. Yang seperti ini sangat sayang sekali. Karena yang sudah dibaptiskan seharusnya orang yang sudah dimuridkan, sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah bertobat, baru dibaptiskan. Dan dia tahu bahwa ketika dibaptiskan itu bukan berarti dapat surat baptisan, dan itu surat untuk izin masuk ke surga. Tapi itu justru merupakan titik awal. Setelah dia dibaptiskan, dia akan bergabung bersama-sama dengan anggota gereja itu untuk melayani bersama-sama. Setuju? Memang itu maksudnya seperti itu. Nah pertanyaannya, jika kasus seperti ini terjadi di gereja kita, ada seorang yang potensial, yang mampu, yang mumpuni, kelihatan maju di depan, kemudian suatu saat melakukan sebuah hal yang kurang pas, ada nggak di antara kita yang berani untuk mengaku atau untuk menyapa? Karena kalau diteruskan ini nggak kurang sempurna, atau justru bisa nanti mengarah kepada hal yang salah. Baik, ada yang berani menegurnya kira-kira kalau ada yang seperti ini? Tidak usah tunjuk tangan, dalam hati saja. Kita lihat selanjutnya. Priscilla dan Aquila adalah teman pelayanan yang bijak. Ini tokoh-tokoh, ini tokohnya ketiga ya, sudah kita lihat dari cerita kita simak sebentar cerita. Kisah Rasul pasal 18 ayat 2 dan 3 menulis tentang profil Priscilla dan Aquila. Mereka berasal dari kota Pontus dan pekerjaan mereka sebagai tukang tenda. Sederhana amat, sangat sederhana, nggak level gitu ya. Kalau mau berbicara tentang level-levelan, tapi nggak kalau dalam pelayanan nggak ada istilah seperti itu. Beberapa penafsir Alkitab menafsirkan bahwa Priscilla dan Aquila bertobat pada hari Pentakosta. Mereka orang-orang sederhana tapi rajin belajar firman Tuhan. Nah, kita perhatikan di sini. Mereka orang-orang
belajar firman Tuhan. Jadi pengetahuan firman Tuhannya tentu saja hari demi hari semakin bertambah. Selain daripada itu dia punya kerinduan untuk melayani dan dia mendampingi pelayanan Rasul Paulus. Dalam bagian lain kita lihat mereka sama-sama membuat tenda. Dalam bagian lain kita lihat mereka sama-sama melayani dan sebagainya. Nah pertanyaannya, apakah Priscilla dan Aquila layak untuk menegur Apolos, seorang pengkhotbah yang handal? Gimana Bapak? Layak nggak dia untuk menegur Apolos ini? Karena dalam 1 Korintus pasal 3 itu Apolos dikatakan di situ banyak orang-orang yang menyebut dirinya itu kelompok Apolos. Karena mereka adalah orang-orang yang suka dengan khotbahnya Apolos. Jadi yang penggemar-penggemar khotbahnya Apolos ini menyebut diri kelompok Apolos. Jadi udah banyak pengikut ini kalau dia punya apa sekarang yang media sosial ini ada macam-macam itu nggak tahu followernya juga berapa. Dia hebat. Itu pertanyaan saya. Orang selevel begini dibanding dengan Priscilla dan Aquila, layakkah Priscilla dan Aquila untuk meluruskan atau menegur? Kita lanjutkan sebelum kita jawab, kita lanjutkan. Yang kita lihat di sini yang pertama dasarnya. Priscilla dan Aquila melihat potensi yang ada pada Apolos, dia mengasihi Apolos. Itu dasar pertama dia. Dan karena dia mengasihi Apolos, dia ingin supaya potensi yang ada pada Apolos ini semakin bertambah. Kebetulan dia punya sedikit pengetahuan dan dia ingin transfer pengetahuannya ini untuk melengkapi pengetahuan Apolos supaya pengetahuannya lebih sempurna dan tentunya akan berhasil dengan lebih banyak. Dan kita lihat cara dia menyampaikannya tidak melalui WA. Oh maaf, zaman itu belum ada WA ya, belum ada WA. Ya, tidak melalui WA ya, karena zaman itu belum ada WA, tidak menggunakan WA, tapi dia mengundang untuk datang ke rumah. Dan kalau kita lihat gambar, ini sebenarnya yang istilah 4 mata ini berlaku di sini, tapi karena dia suami istri jadi 5 mata di sini. Maksudnya hanya Priscilla dan Aquila bersama-sama dengan Apolos, itu tidak ada orang lain juga. Dan dalam kesempatan itu dia sampaikan. Biasanya beliau lebih nyampe ya, karena dari hati ke hati, ngomongnya santai, kayaknya juga itu sambil makan juga ya. Jadi suasananya betul-betul santai, tepat saat menyampaikan. Dan Priscilla serta Aquila berhasil untuk menyampaikan sesuatu yang penting kepada Apolos. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kristus, banyak orang tidak berani untuk meluruskan sesuatu karena berbagai pertimbangan. Kalau orang Jawa bilang pakemu itu sungkan. Itu pakemu itu agak susah menerjemahkan. Sungkan itu kayaknya lebih dalam dari sungkan. Seperti itu. Ya sungkan, kita terjemahkan saja sungkan. Sungkan karena apa? Yang pertama, takut orang lain tersinggung. Kalau disapa, diluruskan, ditegur, nanti jangan-jangan tersinggung. Nggak enak hati menegur dia, segan, karena yang ditegur itu adalah orang terpandang, orang dekat. Tapi jika sebuah kesalahan tidak diluruskan, besar kemungkinan kesalahan itu akan dianggap benar dan dilakukan terus-menerus. Jadi sebuah kesalahan yang akan mempengaruhi sesuatu, apalagi ajaran, itu perlu diluruskan. Gitu. Ada cerita menarik tentang sepasang suami istri yang sepasang
beli panci yang ukurannya segini. Si suami berkata, "Dek, untuk apa dek? Kita kan hanya berdua, kok beli panci sebesar ini?" "Mas, saya nggak tahu, dulu ibu saya juga begitu." Si pemuda penasaran, datang kepada mertuanya, tanya sama mertuanya. Mertuanya bilang, "Waduh, nah saya juga nggak tahu. Dulu bapak ibu saya juga belinya begitu." Penasaran si pemuda ini, telusuri lagi ke kakeknya. Begitu ke kakeknya, ketemu lagi dengan kakeknya, kakeknya jawab yang sama. "Saya juga nggak tahu. Dulu orang tuanya saya begitu. Sampai nggak tahu ke keturunannya keberapa ke atas sudah kakek buyut kayak begitu." Dia tanya, terus kakek buyut saya sini dia bilang, "Nah, kamu adalah orang satu-satunya yang mau bertanya tentang hal ini. Dulu kakek itu punya anak banyak. Jadi kalau masak itu bukan masak nasi, masak bubur pakai panci yang besar. Itu sebabnya kami beli panci yang besar." Dan rupanya dari turun-turun tanpa bertanya tetap aja membeli panci yang besar, padahal pembelinya ada panci sedikit. Bapak Ibu, kelihatannya sebuah cerita yang lucu ya, tetapi itulah sebuah kesalahan itu harus diluruskan. Jangan tidak diluruskan, apalagi kalau itu merupakan ajaran yang berhubungan dengan firman Tuhan. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita perlu meluruskan. Tentunya dengan caranya Priscilla dan Aquila ya, cara yang bijaksana sekali. Kita lanjutkan. Dari ayat 27b sampai 28, setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemu ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Di sini dikatakan, maaf Om, Tuhan saya ucapkan. Paulus menanam, Apolos menyiram, Allah yang membuka sebuah kerjasama yang baik sekali. Jadi ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang menumbuhkan sebuah kerjasama yang baik sekali. Tapi dalam kerjasama ini kita melihat seperti ini. Satu tujuan. Bayangkan kalau 4 bagian itu yang 3 menyatu, terus yang 1 tidak menyatu, tapi tidak kasih. Nah, kesempurnaan itu terjadi ketika di dalam sebuah pekerjaan besar, satu dengan yang lain itu punya satu tujuan, punya isi yang sama. Nah, Bapak Ibu, dari apa yang kita sudah renungkan pada saat ini ada beberapa hal yang kita pelajari, yaitu dari Rasul Paulus. Rasul Paulus ini menularkan visi dan misinya kepada kader yang mempunyai bukan pelayan. Jadi apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang menjadi impiannya, apa yang menjadi rencananya, itu betul-betul ditransfer kepada para kader. Priscilla dan Aquila merupakan contoh teman-teman sekerja yang bijaksana dan juga berani mengasihi. Kita sudah lihat tadi dasarnya karena kasih. Sedangkan Apolos, kalau kita lihat di sini, meskipun dia seorang pemuda yang hebat, tapi dia adalah seorang yang rendah hati, mau menerima masukan dari siapapun juga demi untuk kemajuan sebuah orang. Hebat. Dan kita lihat dari tokoh-tokoh yang kita soroti dari pembacaan ini, mereka semua itu fokus pada tujuan.
mereka fokus pada tujuan, mereka tidak menganggap perbedaan sebagai halangan, tetapi mereka jadikan halangan itu sebagai peluang untuk bersinergi. Ini hebatnya cerita-cerita atau mengajar pada hari ini. Setelah bersinergi, kemudian mereka bersama-sama menuju kepada pelayanan. Dan hasilnya kita lihat, pelayanan mereka berhasil bukan hanya di kota Efesus dan Akhaya, tapi juga kota-kota yang lain. Dan pada hari ini kita diberkati melalui rekam jejak pelayanan mereka, khususnya tentang kesatuan hati mereka dalam memberitakan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami puji dan kami muliakan, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan pada saat ini. Khususnya kami belajar dari kehidupan tokoh-tokoh Alkitab, Paulus, Priscilla dan Aquila, dan juga Apolos. Mereka adalah teladan-teladan bagi kami Tuhan untuk melakukan pelayanan di gereja ini dengan kesatuan hati, dengan satu tujuan, melihat hanya kepada amanat agung yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang boleh kami renungkan pada saat ini. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kehendak Tuhan laksana.
diri mereka. Tuhan akan berikan solusi kepada mereka agar mereka boleh keluar dari masalah yang mereka hadapi, sehingga mereka kembali boleh menikmati persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Kami percayakan semua saudara kami yang tidak bisa hadir pada hari ini dalam kapasitas apapun ada masalah yang ada pada mereka, biarlah Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Sebelum kami pulang, kami mohon Tuhan akan memberkati kami. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu dan Saudara, mohon maaf tadi ada pengumuman ketinggalan. Yang pertama untuk PBI akan mengadakan persekutuan kaum pria baptis nanti hari Kamis jam 10 siang di tempat ini yang akan dikomando oleh Bapak Benyamin. Silakan Pak Benyamin berdiri, barangkali ada yang belum kenal, yaitu di belakang. Ya. Kamis ya, tanggal 1 pas libur jam 10 siang nanti akan ngobrol-ngobrol kita ya, ngobrol-ngobrol bersekutu. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, dengan sangat berat hati ya, dengan sangat berat hati hari ini kami mau menyampaikan pengumuman atau berita bahwa Mas Heri ya, Mas Heri, silakan berdiri Mas Heri. Maju ke depan aja sekalian. Ya Mas Heri ini sudah sejak tahun berapa Mas Heri? 2013 ya. Sejak tahun 2013 bersama-sama dengan kita melayani Tuhan, meskipun punya kepercayaan yang berbeda ya, melayani Tuhan ini menolong kita dalam membersihkan tempat ibadah kita. Namun per hari ini yang terakhir ya, enggak usah nangis Mas Heri. Per hari ini beliau berhenti, ini yang terakhir ya. Yang terakhir kalinya beliau melayani bersama-sama dengan kita hari ini dengan sesuatu hal mungkin karena jarak juga ya. Dan selama ini Bapak Ibu dan Saudara kita semua pasti juga merasa diberkati ya dengan pelayanan Mas Heri yang kalau kita datang sudah wangi, sudah bersih, sudah nyaman ya. Tapi hari ini yang terakhir ya Mas Heri ya, terima kasih. Ya, gereja ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Heri dan atas nama pribadi, atas nama jemaat, atas nama gereja, saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Heri atas pelayanan Mas Heri dan gereja akan memberikan kenang-kenangan ya. Ya, jangan dilihat isinya ya, lihat suratnya aja Pak. Mungkin perlu difoto? Enggak ya, enggak usah ya, enggak apa-apa. Perlu ya, udah di salamannya. Selamat menikmati perjalanan hidup yang baru, tempat yang baru,
kerjaan yang baru. Tuhan memberkati ya, Seri. Salaman lagi ya, kurang dramatis ya. Tuhan berkati ya, Mas Heri. Oh, sekalian menyerahkan kunci katanya ya. Belum digandakan kan? Oh ya udah. Tuhan Yesus memberkati Mas Heri. Silakan Bapak Ibu dan Saudara yang mau mengucapkan selamat jalan, mau berterima kasih silahkan nanti di bawah boleh atau dimanapun boleh ya. Dan berkati yuk sama-sama Mas Heri. Dan berkati. Yang kedua, hari ini ternyata ada yang ulang tahun ya. Dalam bulan apa? Bulan Mei ya. Dalam bulan Mei ada yang ulang tahun. Mungkin Pak Daniel, silahkan Pak Daniel. Ini wewenangnya Pak Daniel. Ini. Selamat siang Bapak Ibu, minta waktunya sebentar. Saya sebagai seksi keanggotaan untuk mengundang jemaat yang berulang tahun di bulan Mei. Yang pertama Bapak Suprapto, kami maju ke depan pada tanggal 1 Mei. Yang kedua Putri Handayani Salogo, kalau mungkin hadir, bisa datang. Bapak Andreas Sriwayudi sudah pindah ke Bandung. Bude Suheri Purwati Ningsih bisa maju ke depan. Mbak Mary Kristiana silahkan maju ke depan. Mbak Nani mungkin tidak hadir. Bapak Olan Manik mungkin bisa dibagikan Bu Mayang kalau hadir. Bu Sri Utami silahkan Bu maju ke depan Ibu. Bapak Daniel Teguh Prastyo silahkan ke depan. Hadir. Adik Divya WD, Divya silakan. Divya Ajeng, adik Ajeng Ivana Kristabella. Putri Roli Margaret Marpaung tidak hadir. Dan kami mohon Pak Pendeta Wuryanto untuk bisa mendoakan Pak Amin. Pak Amin minta tolong untuk mendoakan kita yang berulang tahun bulan Mei, Pak. Kita menyanyikan Pak. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mau berdoa dan mengucap syukur untuk saudara kami yang berulang tahun pada bulan Mei. Dari awal bulan sampai pada minggu-minggu terakhir. Kami berdoa untuk Ibu Sri Daryatni, untuk Bapak Olan Manik, Ibu Sri Utami, Bapak Daniel Teguh Prastyo, anak kami Divya WD, anak kami Ajeng Ivana Kristabella, dan Saudari Putri Roli Margaret Marpaung. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan, saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini. Panjang umur, Tuhan selalu menolong mereka. Untuk yang masih sekolah, pendidikannya akan terus berlanjut. Untuk yang sudah berkeluarga, Tuhan memberkati keluarga mereka masing-masing. Kami ingin percayakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.
sana, nggak apa-apa, yuk, hadap sana. Nggak apa-apa. Ya, kita berdoa dulu sebelum masuk ke kelas anak-anak. Bapak Surgawi, berkatilah anak-anak ini yang datang dengan keluguan, ketulusan kepada Tuhan. Biarkanlah Engkau bekerja atas anak-anak ini, Engkau menyentuh jiwa-jiwa mereka, supaya mereka mengenal Engkau sejak dini. Berkatilah Tuhan mereka dengan firman-Mu, supaya firman tertanam dalam hati mereka, bertumbuh dan berbuah pada waktunya, menjadi kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi persoalan, badai, kehidupan, dan dunia ini yang semakin jahat. Biarkanlah anak-anak Tuhan, Engkau pelihara iman mereka. Terima kasih Tuhan, berkati guru-guru yang mengajar. Berikanlah kesabaran, berikanlah hikmat, dan berikanlah urapan dari Roh Kudus untuk mereka mengajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan, yuk pelan-pelan, pelan-pelan. Firman Tuhan akan disampaikan Pendeta Abdul Amin Kohar dengan tema pekerjaan Injil di Efesus. Kita akan mendengarkannya, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat pujian dari nyanyian pujian 207, Suaramu Kurindukan.